Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai bunga majemuk. Untuk materi pembelajaran dalam bunga majemuk yaitu mengenai pengertian bunga majemuk, bunga efektif dan bunga nominal, menghitung nilai sekarang, menghitung tingkat bunga dan jumlah periode, serta continuous compounding. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Perhitungan bunga untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru dan bukan pada nilai pokok awal. Begitu seterusnya. Jadi untuk menghitung bunga untuk periode berikutnya dalam bunga majemuk itu didasarkan pada pokok yang baru. Jadi misalnya seperti ini, pada saat kalian menghitung bunga untuk periode pertama itu pokok awal dikali dengan persentase bunganya. Kemudian untuk mendapatkan pokok yang baru berarti pokok awal ditambah dengan bunga yang tadi sudah kita hitung. Nah, pokok yang baru ini atau pokok baru pada periode pertama ini itu yang dijadikan dasar untuk menghitung bunga pada periode kedua. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, periode perhitungan bunga adalah periode bunga dihitung untuk ditambahkan ke pokok. Periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Jadi untuk perhitungan bunganya itu misalnya dinyatakan dalam bulanan, berarti 1 tahun itu ada 12 periode atau 12 kali perhitungan bunga. Jika dihitung triwulanan berarti ada 4 kali perhitungan bunganya atau 4 periode. Kalau untuk semesteran berarti ada 2 periode. Kalau untuk tahunan berarti ada 1 periode. Kemudian jika bunganya itu dihitung kuartalan berarti ada 3 periode atau 3 kali perhitungan bunga dalam 1 tahunnya. Mungkin untuk lebih memahami mengenai bunga majemuk, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini hitunglah bunga majemuk dari 1 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahun apabila bunga dihitung semesteran. Selanjutnya dari contoh soal ini kita ketahui untuk nilai pokoknya atau nilai P-nya yaitu sebesar 1 juta. Kemudian untuk T-nya atau waktunya kan tadi selama 2 tahun. Tetapi di sini kan bunga dihitung semesteran. Jadi 2 tahun dikali 2 karena kan 1 tahun itu ada 2 periode atau 2 kali perhitungan bunganya. Jadi untuk 2 tahun itu ada 4 periode. Kemudian untuk R-nya atau tingkat bunganya kan tadi 10% per tahun. Berarti kalau untuk per semesternya 10% dibagi 2 jadi 5%. Ini untuk per semesternya jadi tingkat bunganya 5%. Selanjutnya untuk menghitung bunga pada periode pertama yaitu didasarkan pada pokok awalnya yaitu 1 juta dikali dengan tingkat bunganya 5%, ketemulah bunganya 50.000. Kemudian untuk mencari nilai pada akhir periode atau pokok yang baru itu 1 juta ditambah 50.000, ketemulah 1.050.000. Nah, untuk 1.050.000 ini yang dijadikan dasar perhitungan bunga pada periode selanjutnya atau periode kedua, yaitu 1.050.000 dikali 5%, 52.500. Ketemulah nilai pada akhir periode yaitu 1.050.000 ditambah 52.500 yaitu 1.102.500.
Nah, 1.102.500 ini yang dijadikan dasar atau pokok baru untuk menghitung bunga pada periode selanjutnya atau periode ketiga, begitu juga sampai ke periode keempat. Maka selama 2 tahun untuk bunga majemuknya yaitu sebesar Rp215.506,25. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan bunga majemuk, maka digunakan notasi berikut. P itu adalah nilai pokok awal, S itu adalah nilai akhir, N adalah jumlah periode perhitungan bunga, M itu adalah frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, yaitu misalnya 2 untuk semesteran, 4 untuk triwulan, dan seterusnya. JM adalah tingkat bunga nominal tahunan dengan periode perhitungan M kali per tahun, dan I adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga, di mana untuk tingkat bunga I sama dengan JM dibagi M, selalu digunakan dalam menghitung bunga majemuk. Jadi nanti untuk menghitung bunga majemuk atau menghitung tingkat bunganya itu kan di sini rumusnya I sama dengan JM per M. Nah, misalnya diketahui di soal JM-nya itu adalah misalnya J12 sama dengan 18%. Berarti untuk mencari I-nya kan tadi JM-nya kan JM12, berarti 18% dibagi M-nya itu kan tadi 12 karena kan JM J12. Berarti dibagi M-nya 12. Jadi I-nya itu 18% dibagi 12. Selanjutnya dengan menggunakan notasi dan definisi sebelumnya, maka untuk persamaan bunga majemuk itu dinyatakan sebagai berikut, yaitu S sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Jadi ini untuk menghitung nilai akhir dalam bunga majemuk, rumusnya seperti ini. Kemudian faktor 1 plus I pangkat N di sini disebut faktor majemuk, dan proses perhitungan S dari P disebut compounding atau akumulasi atau mencari nilai akan datang. Jadi untuk S ini sama saja dengan future value atau nilai akan datang. Sementara perhitungan P dari S disebut mencari nilai sekarang atau present value. Jadi kalau misalnya nanti untuk mencari P-nya itu sama saja mencari nilai present value atau nilai sekarang. Langsung masuk saja ke contoh soalnya, yaitu di sini Priscil menabung 5 juta selama 3 tahun dengan bunga 6% per tahun. Jika perhitungan bunga dilakukan bulanan, berapa jumlah saldo tabungan Priscil? Jadi di sini untuk pokoknya yaitu 5 juta atau P-nya 5 juta, kemudian I-nya kan tadi di sini bunganya kan 6% per tahun, tetapi perhitungan bunganya itu dilakukan bulanan. Jadi untuk I-nya 6% dibagi 12 karena kan 1 tahun itu ada 12 kali atau 12 periode perhitungan bunganya. Jadi untuk I-nya sama dengan 0,5% atau jika didesimalkan menjadi 0,005. Kemudian untuk N-nya kan tadi di sini untuk N-nya yaitu 3 tahun. Jadi karena di sini tadi untuk perhitungan bunganya dilakukan bulanan, jadi N-nya 3 tahun dikali 12 sama dengan 36 bulan. Kemudian yang ditanya adalah jumlah saldo tabungan Priscil, berarti nilai akhirnya atau S-nya. Jadi di sini untuk mencari S yaitu rumusnya P dalam kurung 1 plus I pangkat N. Jadi 5 juta dikali 1 ditambah 0,005 dipangkat 36, ketemulah 5.983.402,62 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bunga efektif dan bunga nominal. Tingkat bunga nominal yaitu tingkat bunga tahunan yang dinyatakan
apakah diakhiri dengan per annum atau tidak. Jadi tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga tahunan yang dinyatakan apakah penulisannya itu diakhiri dengan per annum atau tidak. Untuk setiap tingkat bunga nominal tertentu atau JM, kita akan mendapatkan tingkat bunga efektif yang ekuivalen, yaitu yang jika digandakan tahunan atau J1 memberikan besar bunga yang sama per tahun. Jadi untuk setiap tingkat bunga nominal tertentu atau kita simbolkan dengan JM, ini akan mendapatkan tingkat bunga efektif yang ekuivalen atau yang sama besarnya untuk periode per tahun. J1 artinya periode perhitungan bunga adalah sekali dalam setahun atau tahunan. J2 artinya 2 kali dalam setahun atau semesteran, dan seterusnya. Berarti kalau misalnya J3 artinya 3 kali dalam setahun atau kuartalan. Kemudian jika J4 artinya berarti 4 kali dalam setahun atau triwulanan. Kalau misalnya J12 artinya berarti 12 kali dalam setahun atau bulanan. Kemudian jika I sama dengan JM dibagi M, maka 1 ditambah J1 sama dengan 1 plus I pangkat M, atau jika mencari J1 itu rumusnya 1 plus I pangkat M dikurang 1. Jadi ini untuk mencari J1 rumusnya seperti ini. Untuk lebih memahami mengenai bunga efektif dan bunga nominal, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini hitunglah tingkat bunga efektif J1 yang ekuivalen dengan J4 sama dengan 15%. Jadi dari contoh soal ini kita diminta untuk mencari J1 yang ekuivalen dengan J4 sama dengan 15%, atau J1 yang nilainya sama dengan J4 15%. Tadi kan untuk mencari J1 itu rumusnya 1 plus I pangkat M dikurang 1. Jadi kan tadi di sini JM-nya kan J4, berarti M-nya adalah 4. Jadi di sini 1 ditambah I-nya kan berarti 15%. Jadi I-nya 0,15 dibagi 4. Tadi kan untuk menghitung I itu kan JM dibagi M. Tadi kan ini JM-nya J4, berarti I-nya 15% dibagi 4 atau 0,15 dibagi 4. M-nya itu adalah 4. Dari mana? Dari yang JM, J4. Jadi M-nya 4 dikurang 1. Maka nilai J1-nya adalah 0,158650, atau jika didesimalkan dikali 100%, maka hasilnya menjadi 15,87%. Maka untuk tingkat bunga efektif J1 yang ekuivalen dengan J4 yaitu sebesar 15,87%. Selanjutnya untuk menghitung nilai sekarang, di sini seringkali kita diberikan dalam soal itu diketahui nilai akhirnya atau S-nya, kemudian I-nya serta N-nya. Nah, dalam soal itu kita diminta untuk mencari nilai P-nya, yaitu nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan atau nilai pokok awal. Jadi untuk mencari nilai P di sini itu disebut pendiskontoan. Nah, ini rumusnya. Kalau tadi kita sudah belajar mencari nilai S atau mencari nilai akhir atau mencari nilai future value, sekarang kita belajar mencari nilai P-nya. P-nya yaitu cara mencarinya sama dengan S dibagi 1 plus I pangkat N, atau P sama dengan S dalam kurung 1 plus I pangkat minus N, atau
rumus lainnya yaitu present value sama dengan future value dalam kurung 1 plus I pangkat minus N. Nah, ketiga rumus ini sama saja. Terserah nanti kalian mau menghitung nilai P dengan rumus yang mana, itu nanti hasilnya sama. Ini hanya beda penempatan dan beda simbolnya saja. Masuk saja ke contoh soalnya. Hitunglah nilai sekarang dari uang sejumlah 5 juta yang jatuh tempo 4 tahun lagi dengan J3 sama dengan 15%. Jadi di sini J-nya J3. Jadi 1 tahun itu ada 3 kali periode perhitungan bunganya. Kemudian untuk N-nya yaitu 4 tahun. Maka dari contoh soal ini kita diminta untuk mencari nilai sekarang atau percent value-nya atau nilai P-nya dari uang sejumlah 5 juta. Jadi uang sejumlah 5 juta ini adalah nilai akhirnya atau future value-nya. Nah, di sini untuk S-nya yaitu 5 juta, N-nya itu kan tadi 4 tahun, tetapi untuk JM-nya adalah J3. Jadi 4 tahun dikali 3 sama dengan 12 bulan. Kemudian untuk I-nya kan tadi cara mencarinya itu JM dibagi M. Ini kan tadi JM-nya kan J3, jadi JM-nya itu 15% dibagi M-nya 3. Jadi di sini untuk I-nya 15% dibagi 3 atau 5%, atau jika didesimalkan menjadi 0,05. Maka untuk mencari P-nya yaitu tadi kan ada 3 rumus. Nah, Ibu pakai yang ini rumusnya, yaitu S dalam kurung 1 plus I pangkat minus N. Jadi 5 juta dikali 1 ditambah 0,05 dipangkat minus 12. Maka ketemulah untuk nilai P-nya yaitu 2.784.187,09. Masuk ke menghitung tingkat bunga dan jumlah periode. Di sini jika dalam soal yang diketahui adalah P, S, dan N-nya, maka untuk mencari I-nya rumusnya yaitu I sama dengan dalam kurung S dibagi P dipangkatkan 1 per N dikurang 1. Jadi nanti ini penulisannya yaitu dalam kurung S dibagi P tutup kurung pangkat 1 per N kemudian dikurang 1. Selanjutnya jika dalam soal itu diketahuinya itu jika dalam soal itu diketahuinya P, S, dan I, maka untuk mencari N-nya rumusnya yaitu log S dibagi P dibagi log 1 plus I. Jadi untuk mencari N yaitu log S dibagi P dibagi log 1 plus I. Langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini berapa lama waktu? Berarti kita diminta untuk mencari N-nya yang diperlukan untuk membuat uang 10 juta menjadi 25 juta. Jadi P-nya 10 juta, S-nya 25 juta dengan J12 sama dengan 12%. Jadi JM-nya yaitu J12. Di sini untuk S-nya kan tadi 25 juta. Yang ini kan karena kan S itu adalah nilai akhir. Kemudian P-nya itu adalah nilai pokok awalnya yaitu 10 juta. Kemudian I-nya dari mana? Dari tadi yang untuk mencari E kan JM dibagi M. Nah, di sini kan yang diketahui J12 sama dengan 12%. Jadi JM-nya 12% dibagi M-nya adalah 12. Jadi I-nya 12% dibagi 12 atau 1% atau 0,01. Dan untuk mencari N yaitu rumusnya log S dibagi P dibagi log dalam kurung 1 plus I. Jadi log 25 juta dibagi 10 juta dibagi log 1 plus 0,01.
2,01. Jadi di sini log 2,5 dibagi log 1,01 yaitu 92,09 bulan. Kenapa di sini satuannya bulan? Karena tadi kan I-nya itu bulanan atau J12. Jadi kan 1 tahun itu ada 12 periode atau dihitung bulanan. Kalau misalnya nanti di sininya J2 berarti semesteran. Kalau misalnya J3 berarti kuartalan. Kalau misalnya J4 berarti triwulanan. Kalau misalnya J12 berarti bulanan. Kalau J1 berarti tahunan. Nanti untuk satuan di sininya atau bulan atau misalnya tahun atau kuartal atau triwulan atau semesteran disesuaikan dengan JM-nya. Kita masuk ke continuous compounding, dimana untuk kasus continuous compounding yaitu dengan I atau R mendekati 0 dan N mendekati tidak terhingga, maka akan menjadi persamaan continuous sebagai berikut. Jadi jika I atau R-nya itu mendekati 0 dan nilai N-nya itu mendekati tidak terhingga, maka itu dinamakan continuous compounding. Dimana untuk mencari S-nya rumusnya yaitu S sama dengan P dikali E dipangkat R dikali T, atau bisa juga future value sama dengan present value dikali E pangkat R kali T. Nanti untuk rumus E ini kalian bisa menghitungnya dengan kalkulator saintifik saja. Ke contoh soalnya, hitunglah besarnya future value atau nilai S-nya atau nilai yang akan datangnya sebuah deposito sebesar 10 juta selama 36 bulan dengan tingkat bunga nominal tahunannya 15%. Gunakan continuous compounding. Jadi di sini untuk soalnya kita diminta untuk mencari future value-nya atau nilai akhirnya atau nilai S-nya. Ini yang diketahui adalah nilai P-nya atau present value-nya 10 juta. Kemudian selama 36 bulan dengan tingkat bunganya 15%. Jadi untuk persen value-nya atau nilai P-nya 10 juta. Untuk T-nya tadi kan 36 bulan. Jadi untuk T-nya di sini, jadi untuk T-nya kan di sini kenapa 36 dibagi 12? Karena kan tadi untuk I-nya itu kan dinyatakan dalam tahun, maka untuk T-nya juga kita nyatakan dalam tahun. Jadi kan tadi di sini 36 bulan itu berapa tahun sih? Nah, untuk mengetahui 36 berapa tahun, maka kita bagi dengan 12. Jadi T-nya 3 tahun. Kemudian untuk R-nya tadi kan 15% setiap tahunnya. Jadi R-nya 15% atau 0,15. Kemudian untuk mencari future value itu rumusnya present value dikali E pangkat R kali T. Jadi di sini 10 juta. Kemudian nanti kalian tekan tombol E. Ini adanya di kalkulator saintifik. Ya, ini adanya di kalkulator saintifik. Kemudian dipangkatkan dengan 0,15 kali 3. Maka ketemulah nilai future value-nya sebesar 15.683.121,85 rupiah.
Kemudian jika kalian ingin misalnya untuk T-nya tidak perlu dijadikan tahun, misalnya T-nya itu tetap bulan, 36 bulan, maka R-nya yang dijadikan bulan, berarti R-nya 15% dibagi 12. Seperti itu ya. Ini kan tadi kalau Ibu untuk R-nya tetap dalam tahun, maka T-nya yang kita sesuaikan dari bulan ke tahun. Tetapi jika kalian misalnya mau menghitung T-nya tetap dalam bulan, maka R-nya harus disesuaikan per bulannya, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di grup atau bisa japri Ibu. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.